Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Alif Irmansyah. Saya dari kelas linguistik 6A. Hari ini saya akan coba memberikan pemahaman saya mengenai video yang ada di forum Edmodo mengenai apa itu sosiolinguistik. Jadi sebelum saya menjelaskan apa pemahaman saya, di dalam video tersebut banyak berbicara mengenai tentang definisi sosiolinguistik, aspek-aspeknya dan macam-macam variannya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Jadi, apa itu sosiolinguistik? Sosiolinguistik di dalam pemahaman saya itu adalah suatu ilmu yang mencari korelasi antara aspek-aspek linguistik dan aspek-aspek sosial dan mencari hubungan logis di antara kedua aspek tersebut. Jadi seperti yang bisa kalian lihat sendiri dari namanya saja, sosio dan linguistik itu sudah jelas bahwa mereka mempelajari ilmu tentang sosial dan ilmu-ilmu linguistik. Nah, adapun ilmu sosiolinguistik ini sudah didalami oleh beberapa ahli. Salah satu ahli yang disebutkan tadi adalah William Labov. William Labov adalah seorang ahli dari Amerika Serikat yang meneliti aspek sosiolinguistik melalui beberapa pendekatan. Nah, adapun biasanya pendekatan yang digunakan di dalam ilmu sosiolinguistik ini cukup beragam. Salah satu pendekatannya bisa melalui pendekatan suku atau etnis, pendekatan agama, pendekatan daerah, dan pendekatan lain-lain. Nah, si William Labov ini, ilmuwan yang berasal dari Amerika ini, dia mencoba memahami mengapa ada perbedaan-perbedaan bahasa yang ada di daerah atau di negara Amerika Serikat tersebut melalui pendekatan race atau suku dan pendekatan geografi. Adapun pendekatan ini digunakan William Labov karena jelas Amerika merupakan negara yang lumayan sensitif terhadap ras-ras atau suku bangsa. Seperti di Amerika sangat sensitif dengan perbedaan warna kulit, orang kulit hitam atau kulit putih. Lalu selanjutnya ada di daerah Inggris atau di Britania Raya. Kalau di daerah Britania Raya, para peneliti sosiolinguistik banyak menggunakan pendekatan gender dan kelas sosial. Alasannya jelas karena di negara seperti Inggris, permasalahan etnis suku bangsa itu tidaklah begitu diperhatikan, dan juga orang-orang sana juga sangat menghargai perbedaan etnis suku bangsa, sehingga mereka lebih ke pendekatan kelas sosial karena mengingat di sana juga banyak orang-orang dengan strata atau kelas sosial yang berbeda-beda. Oleh karena itu banyak yang menggunakan pendekatan kelas sosial dan gender. Adapun di video tersebut juga dijelaskan pendekatan di daerah Catalonia. Kalau di daerah Catalonia, ilmuwannya bisa menerapkan berbagai macam pendekatan dengan cara yang variatif karena mereka bisa menggunakan pendekatan seperti pendekatan etnis suku bangsa, kelas sosial, dan juga gender. Nah, sebelum itu saya mau menjelaskan lebih dalam mengenai
aspek-aspek yang ada di dalam sosiolinguistik. Di dalam video tadi dijelaskan bahwa aspek-aspek sosiolinguistik itu disebut dengan varian. Jadi di dalam varian tersebut dibagi menjadi 2 kategori, yaitu varian linguistik dan varian sosial atau social varian. Nah, kalau varian linguistik ini lebih meneliti segala jenis-jenis bahasa di seluruh level linguistik. Jadi bisa dibilang kalau linguistik varian itu lebih mempelajari bagaimana suatu kata itu diucapkan, atau bisa dibilang lebih fokus terhadap aspek fonetik. Seperti misalnya bagaimana ada orang yang mengucapkan kata yang sama seperti thing dan things yang memiliki makna yang berbeda di setiap wilayah, tergantung cara pengucapannya dan di mana orang tersebut mengucapkannya. Lalu yang kedua itu ada aspek sosial varian. Seperti yang kita tahu dari nama variansnya saja itu sudah jelas bahwa aspek ini sangat memperhatikan segala problematika yang ada di lingkungan sosial kita. Nah, kalau di aspek sosial ini penelitiannya lebih luas lagi, karena di dalam aspek ini selain meneliti hubungan kenapa suatu kata diucapkan secara berbeda, atau kenapa suatu kata yang memiliki kata yang sama namun memiliki arti yang berbeda di setiap wilayah itu memiliki perbedaannya masing-masing. Nah, disitulah aspek sosial varian digunakan. Nah, saya mau memberikan contoh sedikit mengenai aspek sosial varian. Jadi seperti misalnya bagaimana orang-orang Inggris dan orang-orang Amerika mengucapkan kata-kata yang sama seperti color, namun di Inggris dan di Amerika memiliki bentuk tulisan yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Nah, di situ juga bisa diteliti melalui aspek sosial varian. Nah, selain itu aspek sosial varian ini tidak hanya sebatas di situ saja. Jika digali lebih dalam, aspek sosial varian ini juga bisa menyinggung banyak aspek di dalam kehidupan sosial kita. Seperti misalnya aspek sosial varian itu membahas bahasa-bahasa yang intim atau bahasa-bahasa yang jarang digunakan di suatu kondisi tertentu, atau bisa dibilang bahasa tersebut kontekstual. Jadi seperti misalnya kita memiliki bahasa yang hanya dimengerti oleh entah itu keluarga kita, teman kita, sahabat-sahabat kita, atau mungkin orang-orang terkasih. Nah, di situ bisa diteliti dengan aspek sosial varian. Nah, untuk menjelaskan lebih dalam kenapa ada bahasa bisa diteliti melalui aspek-aspek tertentu tadi, karena jelas bahasa itu kan banyak di seluruh dunia, bahkan tidak usah ngomongin di dunia, bahkan di satu negara pun kita bisa memiliki banyak sekali bahasa. Oleh karena itulah sosiolinguistik juga sangat berperan di dalamnya. Dan juga tadi saya mencontohkan misalnya bagaimana di keluarga memiliki bahasa yang khusus di dalam keluarga. Misal Anda memanggil orang tua Anda, misalnya Anda memanggil ibu Anda itu bubu, dan
Anda memanggil ayahanda itu abi atau apalah gitu, belum tentu orang-orang di sekitar Anda atau orang-orang di luar lingkungan Anda itu mengerti apa yang Anda ucapkan. Bisa saja mereka menafsirkan bahwa bubu itu nama peliharaan atau nama apa. Lalu misal jika kita bicara pada konteks agama, kan kalau misalnya di agama itu jelas kalau misalkan banyak ya bahasa-bahasa di agama itu sangat 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 tidak umum digunakan di lingkungan masyarakat sehari-hari. Misal kayak penggunaan kata hadis, firman, riwayat atau sabda-sabda Allah seperti itu kan lumayan jarang digunakan. Nah, oleh karena itu banyak masyarakat yang mungkin tidak mengerti atau mungkin yang di luar agama yang sekeyakinan kita, jelas mereka tidak akan mengerti apa itu hadis, apa itu firman. Nah, di situ sosiolinguistik bisa memahami bisa memahami apa sih yang sebenarnya dimaksud oleh kita tadi. Nah, lalu misalnya jika kita bicara pada konteks olahraga, jika kita berbicara tentang olahraga, tentu kita berbicara misalnya istilah-istilah umum seperti cedera atau pemanasan atau transfer beli pemain. Itu hanya mungkin orang-orang yang berkutat di daerah sekitaran olahraga saja yang mengerti. Ya mungkin masyarakat umum mengerti mengapa kita menggunakan istilah-istilah tersebut. Namun bisa saja kan orang-orang lain tidak mengerti. Nah, disitulah peran sosiolinguistik dimainkan untuk mencari tahu apa makna-makna kontekstual dari suatu bahasa atau yang diucapkan atau dituturkan oleh masyarakat sekitar. Nah, terakhir saya ingin menyinggung sedikit soal code switching. Jadi tadi saya kan menjelaskan tentang bagaimana peneliti melakukan pendekatan-pendekatan untuk meneliti masyarakat melalui ilmu sosiolinguistik. Nah, tadi itu misalkan ada orang Sunda, dia berbelanja di, katakanlah orang Sunda tersebut tinggal di Palembang, dia berbelanja di Alfamart Palembang. Nah, ketika orang Palembang tersebut misalnya mengatakan sesuatu dalam bahasa Palembang dan si orang Sunda tersebut refleks menjawabnya dengan bahasa Indonesia, pasti orang Palembang tersebut paham bahwa oh ternyata mungkin dia bukan orang Palembang, jadi dia nggak bisa bahasa Sunda. Akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan bahasa yang formal seperti bahasa Indonesia. Nah, di situ bisa terjadi adanya code switching, atau mungkin misalkan Anda sama teman Anda berbicara bahasa Sunda namun sedikit diselipkan kata-kata bahasa Inggris. Nah, di situ juga ada code switching. Jadi bagaimana lawan bicara kita merespon apa yang kita omongkan itu dengan beradaptasi dengan bahasa yang kita tuturkan, atau mereka mencoba memodifikasi bahasa yang mereka tuturkan. Nah, disitulah adanya code switching. Baiklah, sepertinya itu saja yang saya akan sampaikan. Saya mohon maaf apabila dari penjelasan saya itu ada yang salah, karena ini benar-benar hanya interpretasi saya sendiri terhadap video yang saya tonton. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.